PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java berhasil menemukan harta karun berupa cadangan migas di perairan utara Jawa. Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream, Medi Kurniawan, menjelaskan sumur eksplorasi yang terletak kurang lebih 17 km dari existing fasilitas produksi lapangan MM itu disinyalir memiliki laju aliran gas 3,6 juta standar kaki kubik gas per hari dan minyak 108 barel per hari. Hasil itu diperoleh dari uji coba pertama yang akan dilanjutkan dengan uji kandungan di uji coba kedua. Temuan cadangan dari sumur di perairan utara Jawa ini melengkapi keberhasilan temuan cadangan sebelumnya pada tahun 2022, yaitu sumur di Jambi, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Diketahui pada tahun 2021, Subholding Upstream berhasil melakukan pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 12 sumur. Dan di tahun ini, Subholding Upstream menargetkan pengeboran sumur eksplorasi yang agresif sebanyak 29 sumur atau naik 242% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan mengekspor energi baru terbarukan ke luar negeri. Larangan ekspor EBT tersebut diberlakukan sama persis seperti kebijakan domestic market obligation batubara dan minyak goreng. Menurut Erick, tujuannya adalah mengutamakan kebutuhan domestik, mengingat bauran listrik dari energi bersih secara nasional masih berada di kisaran 11,7%. Angka ini masih jauh dari target yang dikejar untuk tahun 2025, yaitu energi baru terbarukan mengambil kontribusi hingga 25% dalam bauran energi nasional. Meski begitu, pemerintah tetap mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia dan membangun proyek EBT yang hasilnya nanti tidak untuk disalurkan keluar Indonesia. Saat ini beberapa perusahaan plat merah seperti PLN dan Pertamina telah menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan asing untuk memproduksi EBT. Pedagang daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta mulai kesulitan mendapat pasokan karena penyebaran virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Tidak heran kondisi ini menyebabkan harga daging sapi melonjak. Jika di hari biasa harga daging sapi bisa diperoleh pada Rp125 hingga Rp130.000 per kilogram, namun kini harganya naik hingga Rp140.000 per kilogram. Di saat yang sama, para pedagang pasar pun mengaku isu virus PMK pada ternak membuat pembeli takut untuk mengkonsumsi daging sapi sehingga penjualan harian pun merosot hingga 30%. Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan populasi hewan ternak yang terkena virus PMK telah didapati di 17 provinsi dengan total mencapai 40.000 ekor. Meski begitu, Menteri mengklaim angka itu tergolong kecil jika dibandingkan dengan populasi ternak di 17 provinsi itu yang mencapai 30 juta ekor. Lagi pula pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi seperti isolasi dan selektif dalam distribusi hewan ternak. Parlemen di New York menerbitkan rancangan undang-undang untuk melarang operasi penambangan Bitcoin tertentu yang berjalan pada sumber daya berbasis karbon. RUU itu kini dibawa ke Gubernur Kathy Hochul untuk ditandatangani. Anggota parlemen yang mendukung undang-undang tersebut mengatakan mereka ingin menekan jejak karbon negara bagian dengan menindak kegiatan tambang Bitcoin yang menggunakan listrik dari pembangkit listrik yang membakar bahan bakar fosil. Hal ini dinilai sejalan dengan Undang-Undang Kepemimpinan Iklim dan Perlindungan Masyarakat yang mengharuskan emisi gas rumah kaca New York dipotong sebesar 85% pada tahun 2050 mendatang. Jika Hochul menyepakatinya, New York akan menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melarang infrastruktur teknologi blockchain. Hal ini diduga mampu memberikan efek domino ke seluruh Amerika Serikat termasuk global. Mengingat negeri paman Sam termasuk di garis depan, yakni menyumbang 38% dari penambang Bitcoin global. Amerika Serikat kembali menggenjot Rusia. Baru-baru ini Gedung Putih menambahkan 71 entitas Rusia dan Belarusia ke dalam daftar hitam perdagangannya. Nama-nama yang ada di daftar termasuk beberapa pabrik pesawat terbang, galangan kapal, serta lembaga penelitian. Misalnya saja, Irkutsk Aviation Plane, produsen ribuan pesawat dengan lebih dari 20 jenis sejak 1934, turut masuk daftar hitam adalah Voronezh Joint Stock Aircraft Company, yang merupakan salah satu pabrik pesawat penumpang dan kargo terbesar di Rusia. Pembatasan ekspor menjadi salah satu sanksi baru yang dijatuhkan Gedung Putih kepada perusahaan-perusahaan ini atas invasi Rusia ke Ukraina.
Hal itu dilakukan untuk menghilangkan teknologi dan barang-barang negeri Paman Sam dari militer Rusia. Secara total, Departemen Perdagangan AS telah menambahkan 322 entitas ke daftar hitam ekonominya yang mendukung invasi Rusia sejak Februari lalu.